Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama kami di channel Automedia. Di kesempatan pagi ini saya akan sedikit membahas tentang pabrikan dari Kawasaki Jepang, yaitu KLX 150 dan Ninja RR 150 yang versi CPU dari Thailand ya. Seperti apa pembahasannya? Ikuti terus video dari kami Automedia. Sebelum melanjutkan pembahasannya, alangkah baiknya kawan-kawan semua like dan subscribe video ini ya, agar channel kami bisa berkembang dan saya sendiri bersemangat membuat konten-konten otomotif lainnya. Baik, kita mulai dari yang KLX. Membeli KLX 150 merupakan investasi terbaik bagi Anda yang doyan outdoor adventure ya. Pasalnya dengan model terbarunya KLX 150 telah berhasil membuat penggemar off-road jatuh cinta untuk kesekian kalinya. Pada varian terbaru Kawasaki KLX 150, Anda akan mendapatkan desain maskulin yang tampak tangguh dan kokoh. Terlebih lagi ada penyegaran lewat bentuk headlamp dan model knalpot yang bergaya motocross. Itu KLX 150 ini juga memiliki indikator bahan bakar pada speedometernya. Fitur ini tentu saja akan memudahkan perjalanan off-road Anda karena membuat segalanya menjadi lebih praktis. Desain tangguh ala Kawasaki punya signature tersendiri kala mendesain produk kendaraan bermotor roda 2. Benar sekali, semua motor keluaran Kawasaki memang punya kesan tangguh dan maskulin, tak terkecuali KLX 150 ini. Tetap mempertahankan desain khas motor trail. KLX 150 kini menambahkan nuansa futuristik pada bodinya. Hal ini dapat dilihat dari pilihan warna yang kekinian serta tangki bensin terletak lebih tinggi dari jok pengemudinya. Untuk dimensinya sendiri, KLX 150 memiliki bodi sepanjang 2 meter dan lebar 0,83 meter. Tingginya sendiri tidak kurang dari 1,1 meter dengan jarak ke tanah sepanjang 0,2 meter. Berat motor trail Kawasaki KLX 150 ini mencapai 116 kg. Dengan dimensi yang sangat ideal, Anda tentu saja akan semakin percaya diri ketika mengendarai Kawasaki KLX 150 ini. Terlebih lagi, desain sempurna trail ini memang memudahkan Anda bermanuver di jalanan off-road yang penuh tantangan. Oleh karena itu, dalam hal desain, Kawasaki memang terbilang unggul membuat kendaraan yang nyaman dan aman bagi segala medan. Untuk suspensi dan rangka berkualitas tinggi. Sudah bukan rahasia bahwa kendaraan di kawasan off-trail membuat Anda membutuhkan motor yang memiliki suspensi dengan kualitas tinggi. Pasalnya, suspensi memang berkaitan erat dengan kenyamanan serta keamanan pengendara. Tidak perlu khawatir ya, sebagai perusahaan terkemuka yang sudah menguasai pasar motor trail sejak lama, Kawasaki tentu tidak akan main-main dengan kualitas suspensinya. Kawasaki KLX 150 mengusung suspensi teleskopik fork 33 mm pada bagian depan, sedangkan bagian belakangnya sendiri menggunakan suspensi Unitrack yang lengkap dengan 5-way preload adjustable. Dua suspensi dengan kualitas mumpuni ini tentu saja akan membuat berkendara terasa nyaman meski di medan yang penuh rintangan sekalipun. Untuk mesinnya sendiri tangguh dengan tenaga maksimal. Spesifikasi KLX 150 tentu terasa tidak lengkap tanpa mesin tangguh bertenaga maksimal. Oleh karena itu, Kawasaki memberikan mesin 4 stroke single dengan air cooling berkapasitas 144 cc. Mesin ini mampu memberikan tenaga hingga sebesar 12 PS ketika berada pada 8000 rpm. Sedangkan torsi maksimalnya mencapai 11,3 Nm di 6500 rpm. Dengan kemampuan seperti ini, Kawasaki KLX 150 memang layak Anda sebut terdepan dalam perkembangan motor trail Indonesia. Mudah untuk pemula namun memuaskan bagi yang sudah berpengalaman. Konsep Kawasaki 150 memang terbilang konvensional. Anda tidak
akan mendapatkan lampu LED ataupun speedometer digital di motor trail ini. Tariknya justru terletak pada kemudahan penggunaan untuk pemula dengan suspensi andal yang menjaga agar tetap stabil ketika berkendara di jalur off-road. KLX 150 memang sahabat para pemula. Namun ini bukan berarti Kawasaki LX 150 tidak memuaskan keinginan para penggemar adrenalin yang sudah lebih berpengalaman. Menghadirkan mesin tangguh serta tenaga maksimal tentu menjadi nilai lebih tersendiri di mata para petualang off-road. LX 150 ini memang pilihan tepat ya, karena badannya yang ramping dan kendali yang serba mumpuni. Terlebih lagi suspensi unitrack dapat Anda sesuaikan ke 5 arah. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan fleksibilitas motor trail ini ketika melakukan manuver yang paling sulit sekalipun. Kesimpulan harganya itulah yang menjadikan Kawasaki KLX 150 ini mendominasi market motor trail di Indonesia. Kepercayaan para penggemar off-road tentu sangatlah tinggi mengingat motor trail ini memang berkualitas baik. Jadi itu pembahasan tentang KLX 150. Sekarang kita ke pembahasan Ninja RR yang CBU. Ya, tren motor 2 tak kembali merangkak naik beberapa tahun belakangan ini. Salah satunya Kawasaki Ninja 150 RR versi CBU. Didatangkan secara CBU mulai 2002 silam dan CKD sejak 2006 hingga akhir produksinya pada tahun 2015. Kawasaki Ninja 150 RR ini masih memiliki banyak penggemar di tanah air ya. Kawasaki Ninja 150 RR itu biasanya dijadikan motor hobi oleh mereka yang dulunya juga main di 2 tak. Selain selera, ia mengatakan Kawasaki Ninja 150 RR juga punya beberapa keunggulan yang membuatnya menarik bahkan bagi yang belum pernah mencoba motor 2 tak. Motornya lebih ringan dibandingkan motor sport fairing 4 tak. Mesinnya responsif, perawatannya juga lebih simpel dan murah ya. Mesin 2 tak 148 cc dengan tenaga maksimal 30 dk pada 10.500 rpm dan torsinya 21,6 Nm pada 9.000 rpm. Kawasaki Ninja 150 RR ini juga menjadi incaran para penggila kecepatan. Mereka yang suka speed pasti nyariin RR juga. Motor 250 cc aja masih bisa ditinggal karena bobotnya lebih ringan dan power cycle mesinnya cuma butuh 2 langkah. Bagi yang mulai tertarik dengan meminang Kawasaki Ninja 150 RR ini, harga second motor tersebut punya ring yang cukup luas. Kawasaki Ninja 150 RR incaran penghobi motor 2 tak. Unit sehat harga mulai 17 jutaan ya. Ini saya beli dengan harga 17 juta. Jadi kalau sudah direstorasi penuh harganya pasti lebih wow ya, lebih naik bahkan sampai di angka 30 jutaan. Nama Kawasaki Ninja 150 RR ini memiliki pamor yang cukup tinggi di Indonesia. Sepeda motor sport 2 tak ini masih banyak dicari meskipun secara resmi sudah di stop produksinya. Ninja 150 RR pertama kali meluncur pada tahun 2002. Motor full fairing ini keluar sebagai tambahan varian dari Ninja 150R yang punya model naked. Kehadiran Ninja 150 RR di Indonesia didatangkan secara utuh alias complete build up atau CBU dari Thailand. Motor ini menggunakan mesin baru berteknologi Kawasaki Integrated Power Valve System atau KIPS ya. Teknologi ini adalah buka tutup katup untuk membagi saat mesin meraung di putaran rendah dan tinggi. Tujuannya KIPS-nya sendiri itu untuk meminimalisir gas buang supaya tidak terbuang sia-sia di putaran rendah. Pada KIPS akan terbuka ketika putaran mesin di atas 7000 rpm. KIP berfungsi untuk menghindari campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar dalam bentuk emisi yang terbuang sia-sia. Efeknya jelas akan membuat tarikan motor lebih bertenaga di putaran atas
dan juga efisiensi bahan bakar meningkat. Ninja 150RR diproduksi mulai tahun 2022 hingga 2005. Motor yang merupakan generasi keempat Ninja 150 ini menggunakan rangka jenis tubular double cradle. Pelek depan dan belakang sudah pelek racing dengan model palang 3 ya. Selanjutnya masuk 2006, Kawasaki melakukan penyegaran pada Ninja 150RR. Ubahan tampilannya hanya pada stripping saja. Selain itu, teknologi Gips juga ditingkatkan lagi. Kali ini namanya menjadi Super Gips ya. Sekarang menjadi Super Gips. Setelah berhasil diterima masyarakat, 2012 jadi tahun terakhir Ninja 150RR. Ubahannya kali ini ada pada desain fairing dan bodi. Modelnya sudah ramping dengan garis-garis yang tegas dibandingkan versi sebelumnya. Baik, itulah pembahasan tentang KLX 150 dan Ninja RR versi CBU ya. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan jangan lupa di subscribe video ini ya, agar channel ini makin berkembang. Sekian dan terima kasih dari kami Automedia. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.